Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semangat pagi. Kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu masuk di bab 1. Oke, kita langsung ya anak-anakku, kita ke materi. Saya tidak usah ngomong, langsung ke materi. Oke, apa yang akan kita pelajari di bilangan bulat yaitu definisinya. Yang pertama, kemudian yang kedua garis bilangan, yang ketiga operasi hitung, yang keempat akhiran, dan kelima pemangkatan, yang terakhir pengakaran. Oke, yang pertama kita masuk ke definisi. Karena kalian perhatikan termometer, untuk menyatakan suhu di bawah 0 derajat digunakan tanda negatif. Air membeku pada 0 derajat Celcius. Jika berubah menjadi es, suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Misalkan suhu es min 7 derajat Celcius. Artinya suhunya min 7 derajat Celcius di bawah 0. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar tentang bilangan bulat. Oke, bilangan bulat. Bilangan yang terdiri dari bilangan positif, kemudian 0, dan bilangan negatif. Jadi definisi dari bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Oke, contoh min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Min 2 dan min 1 itu bilangan negatif, 0 itu netral, dan 1 dan 2 adalah bilangan positif. Oke, next. Garis bilangan. Kita gambar garis bilangan. Kita kasih angka 0 sampai 6, kemudian yang di sini min 4, min 3, min 2, dan min 1. Perhatikan garis bilangan di atas. Bagaimanakah tanda untuk angka di sebelah kanan 0? Ingat, di sebelah kanan dari 0. Sebelah kanan mana anak-anakku? Sebelah kanan yaitu di sebelah ini, dari ini sebelah kanan. Kita klik jawabannya. Tanda untuk angka di sebelah kanan 0 selalu positif. Jadi dari angka di sebelah kanan 0 itu positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Next ya. Perhatikan lagi garis bilangan di atas. Bagaimanakah tanda untuk angka di sebelah kiri 0? Perhatikan angka di sebelah kiri 0. Kita jawabnya, kita klik. Tanda untuk angka di sebelah kiri 0 selalu negatif. Perhatikan di sini min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Tanda panah ini menyatakan bahwa ini masih terus. Artinya nilai dari bilangan bulat yang negatif ini adalah tak terhingga. Oke, kita lanjutkan. Operasi hitung pada bilangan bulat. Ada yang pertama yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan campuran. Pertama kita klik penjumlahan. Tanda positif atau tanpa tanda artinya ke kanan. Jadi tidak ada tanda atau tanda positif, itu artinya ke kanan. Tanda negatif artinya ke kiri. Contoh, min 2 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Oke, di garis bilangan
dari 0 itu sebanyak min 2. Kemudian dari min 2 dari sini itu plus 5. Jadi yang dari 0 ke kiri 2 karena tandanya negatif. Kemudian plus ke kanan dari 2 ini karena positif sebanyak 5. Jadi di sini 1, 2 karena negatif. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga diperoleh titik akhir yaitu 3. Merupakan hasil dari min 2 ditambah 5. Jadi hasilnya 3. Ke B, min 2 ditambah min 5 sama dengan, buat garis bilangan seperti tadi. Dari 0 min 2 berarti ke arah kiri sebanyak 2. 1, 2. Kemudian ditambah min lagi, negatif lagi, berarti ditambah ke kiri lagi sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga diperoleh titik akhir yaitu min 7. Ya, merupakan hasil dari min 2 ditambah min 5. Jadi titik-titik ini kita ganti dengan min 7. Nanti kalau ada pertanyaan anak-anakku, silakan kalian tulis di kolom komentar. Oke, Bapak lanjutkan. Sifat penjumlahan bilangan bulat. Silahkan diingat-ingat yang pertama, yang A, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Contoh, 2 ditambah min 3 itu sama dengan min 3 ditambah 2, sama dengan min 1. Kalau kalian kesulitan, silahkan digambar pada garis bilangan seperti tadi. Ini 2 ke arah kanan, kemudian 3 ke arah kiri. Ini adalah min 1. Atau ini min 3 ke arah kiri, kemudian 2 ke arah kanan. Hasilnya juga min 1. Yang B, sifat asosiatif, pengelompokan. A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Artinya yang dikerjakan duluan itu yang di dalam kurung. Contohnya 2 ditambah 3 ditambah min 4, 3 ditambah min 4, itu hasilnya adalah min 1. Min 1 ditambah 2 hasilnya sama dengan 1. Sama dengan 2 ditambah 3, yang dikurung dikerjakan dulu. 2 ditambah 3 sama dengan 5, 5 ditambah min 4 sama dengan 1. Jadi ke kanan sebanyak 5, 1, 2, 3. Kemudian ke kiri sebanyak 4. Hasilnya adalah hasilnya adalah 1. Yang C, sifat tertutup. Artinya hasil penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Contohnya 2 ditambah min 4 sama dengan min 2. Min 2 adalah bilangan bulat. Jadi bilangan bulat 2 ini bilangan bulat, kemudian ditambah dengan bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat, sehingga berlaku sifat tertutup. Kemudian yang D, unsur identitas. Unsur identitas pada penyusunan adalah 0. Contoh, 0 ditambah 2 sama dengan 2. 2 ditambah 0 sama dengan min 2. Jadi berapapun bilangannya, kalau ditambah dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ada pertanyaan anak-anakku? Kalau ada, silakan tulis di kolom komentar. Oke, saya lanjutkan
ke berikutnya, ke soal. Oke, soal. Hitunglah nilai dari A 3 ditambah 8, B min 3 ditambah 8, C min 3 ditambah min 8, D min 3 ditambah min 8. Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian. Soal ditulis, kemudian jawabannya apa. Bisa pakai garis bilangan. Dalam gambar pakai garis bilangan seperti yang sudah dicontohkan Bapak di atas. Oke, kita lanjutkan. Apa itu lawan bilangan? Lawan bilangan positif adalah bilangan negatif. Sebaliknya, lawan bilangan negatif adalah bilangan positif. Contoh, 2 lawan dari min 2, 3 lawan dari min 3, min 4 adalah lawan dari 4. Mengurangi suatu bilangan artinya menambah bilangan tersebut dengan lawan pengurangannya. Contoh, ya, contohnya 2 min 5 sama dengan 2 min 5 sama artinya dengan 2 ditambah min 5. Di garis bilangan kita tulis 2 sebanyak 2 ke kanan, kemudian sebanyak 5 ke kiri. Berarti 1, 2. Dari 2 ini kemudian kita tambah 5 karena min jadi ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga diperoleh titik akhir yaitu min 3, merupakan hasil dari 2 ditambah min 5. B, min 2 dikurangi min 5 sama dengan min 2 dikurangi min 5 sama artinya dengan min 2 ditambah 5. Oke, kita buat garis bilangan. Pertama min 2, tulis min 2 ke arah kiri, 1, 2, kemudian jadi plus 5, 1, 2, 3, 4, 5, sehingga diperoleh titik akhir yaitu 3, merupakan hasil dari min 2 min 5. Ingat, min itu jadi plus ya, kalau di perkalian ini kalau ada angkanya min 1 kali min 5 berarti plus 5. Oke, Bapak lanjutkan ke sifat pengurangan bilangan bulat. Oke, pengurangan bersifat tertutup, artinya hasil pengurangan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Contoh, 3 dikurangi min 4 sama dengan 7. 7 adalah bilangan bulat. 3 bilangan bulat, min 4 juga bilangan bulat, hasilnya sama dengan 7 juga bilangan bulat. Artinya pengurangan itu bersifat tertutup. Soal, hitunglah nilai dari A 3 dikurangi 8, B min 3 dikurangi 8, C 3 dikurangi min 8, D min 3 min 8. Min itu sama dengan dikurangi. Oke, nanti ini ditulis di buku catatan kalian, kemudian kalian jawab.
silahkan pakai garis bilangan seperti yang sudah Bapak contohkan di sebelumnya tadi. Soal ini ditaruh di bawah soal yang sudah ada, soal yang penjumlahan. Ini soal pengurangan, yang pertama tadi yaitu soal penjumlahan, kemudian ditambah soal pengurangan. Perkalian bilangan bulat. Berapakah hasil dari min 2 kali 3? Cermati penjelasan berikut. 2 kali 3 itu sama dengan 6. 1 kali 3 sama dengan 3. 0 kali 3 sama dengan 0. Min 1 kali 3 sama dengan min 3. Berarti min 2 kali 3 itu sama dengan titik-titik. Dan saya klik jawabannya. Ya, min 2 kali 3 sama dengan min 6. Oke, apa yang dapat kita simpulkan? Perkalian dua bilangan bulat berbeda tanda menghasilkan bilangan bulat negatif. Maksudnya dua bilangan bulat berbeda tanda, ini tandanya negatif, yang ini tandanya positif, menghasilkan bilangan bulat yang hasilnya negatif. Jadi negatif kali positif hasilnya negatif. Oke, next. Kesimpulan, perkalian bilangan bulat yang sama tandanya menghasilkan bilangan bertanda positif. Perkalian bilangan bulat yang berbeda tandanya menghasilkan bilangan bulat negatif. Contoh, hitunglah hasil kali dari 3 kali 5. 3 kali min 5, kemudian 3 kali min 3 kali 5. Yang D yang terakhir min 3 kali min 5. Oke, jawabannya 3 kali 5 sama dengan 15. 3 kali min 5 sama dengan min 3 kali 5. Berarti sama dengan min 15. Min 3 kali 5 sama dengan min 3 kali 5 sama dengan min 15. Min 3 kali min 5 sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. Sekarang sifat-sifat dari perkalian bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif, pertukaran. A kali B sama dengan B kali A. Kemudian sifat asosiatif, pengelompokan. A kali B kali C dalam kurung ya, A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Kemudian sifat distributif, A kali dalam kurung B plus minus C. Ini artinya berlaku pada penjumlahan dan pengurangan. Sama dengan A kali B plus minus A kali C. Jadi A kali B itu sama A kali B ditambah A plus minus C sama dengan A kali B plus minus A kali C. Yang D, sifat tertutup, artinya hasil perkalian bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Kemudian unsur identitas. Unsur identitas pada perkalian adalah 1. Perkalian semua bilangan dengan 0 hasilnya selalu 0. Soal. Isilah titik-titik di bawah ini. Silakan kalian tulis di buku kalian, ditaruh di nomor 3. Soal yang sudah Bapak berikan kan ada 2. Sekarang ini yang nomor 3. A 6 kali min 7 sama dengan titik-titik. Min 9 kali min 12 sama dengan titik-titik. C min 19 kali 6 sama dengan titik-titik. D min 11 kali min 16 sama dengan titik-titik.
Baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai perkalian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, kemudian dikumpulkan dengan cara kalian foto, kemudian kasih nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian kalian upload di classroom kelas sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Demikian pelajaran yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.